Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa memohon keberkahan masing-masing. Untuk keluar kelas silakan. Teman-temannya berdoa. Duduk, siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah Pak sehat. Jawabnya kok gitu. Kalau bapak tanya kabar, jawabnya pakai iya ya, seperti yang dulu kemarin. Oh iya. Ya, masih ingat jawabannya? Insya Allah. Masya Allah, oke. Lupa Pak. Lupa? Oke, bapak kasih tahu lagi. Nanti kalau bapak bilang apa kabarnya anak-anak, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Oke, Ya, Pak. bagaimana? Siap, Ya? siap, siap. Ya, siap. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Terus semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Oke. Baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Oh, tidak ada Pak. Oke. Bapak absen terlebih dahulu ya. Iya. Melina, Hadir. Sherly, Hadir. Eda, Hadir. Kusna. Hadir. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, untuk membangkitkan semangat dan meningkatkan konsentrasi kalian, Bapak punya sedikit game. Nah, tapi sebelum kita mulai game, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ke belakang, buang air kecil, cuci muka atau minum, silakan. Bapak kasih waktu 1 menit Iya. untuk melakukannya. Ya, silakan. Sambil menunggu teman-teman masih ke kamar mandi, Bapak akan memberitahu atau mengasih tahu kalian, nanti Bapak akan memberikan kertas rangkuman pada kalian supaya kalian tidak capek nulis. Nah, tas ini isinya untuk rangkuman materi hari ini, dan ada juga soalnya yang nanti kalian harus kerjakan dan nanti kita koreksi bersama setelah Bapak menjelaskan materi. Oke, baik, sudah kembali teman-temannya. Oke, kita akan mulai gamenya. Gamenya cukup mudah, yaitu kalian cukup melaksanakan instruksi yang Bapak berikan. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Iya, Kalian bisa. cuma harus melaksanakan instruksi yang Bapak berikan. Konsentrasi, ya. Oke, Bapak beri contoh. Nanti kalau Bapak bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Bapak bilang pagi. Dan nanti kalau Bapak bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Dan lagi nanti kalau Bapak bilang sore, kita tepuk 3 kali. Sore. Dan nanti kalau Bapak bilang malam, kita tepuknya setengah. Gini. Kenapa kalau malam kita tepuknya setengah? Karena waktu malam itu kita tidak boleh berisik atau ramai, karena banyak orang yang istirahat. Iya, iya, iya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk lebih semangat, coba berdiri semua. Kalian coba berdiri. Nah, berdiri. Oke, konsentrasi ya, konsentrasi apa yang Bapak katakan, kalian lakukan. Oke, contoh. Oke, kita mulai contoh ya. Contoh. Pagi, siang, sore, malam. Oke, oke, kita akan mulai lebih cepat. Setelah Bapak berikan clue-nya, atau setelah Bapak bilang, kalian harus cepat tangkap dengan melakukan gerakannya ya. Ya. Ya, siap? Oke, kita mulai. Pagi, 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 siang, siang, sore, sore, pagi, siang, malam, malam, siang, siang, sore,
pagi, siang, sore, malam. Tuh, malam hanya setengah, jangan sampai bunyi. Oke. Iya, Pak, iya, Ya, Pak. kita mau ulangi satu kali lagi ya. Ya. Ya, lebih semangat, lebih cepat. Setelah Semangat. Bapak bilang harus kalian cepat lakukan. Oke. Iya. Kita mulai. Pagi, 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 siang, sore, siang, malam, 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 pagi, siang, sore, sore, pagi, malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kayaknya lebih gak fokus ya kalian. Kalau malam kok banyak yang tepuk tadi Bapak kasih lihat. Oke, gak apa-apa. Oke, kalian harus tingkatkan konsentrasi dan harus tetap semangat. Oke, silakan duduk kembali. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai lanjutan materi kemarin, yaitu masih tentang perilaku ekonomi serta pelaku ekonomi. Oke, Bapak akan memberikan ini. Ini akan di sini. Belum, Pak. Ya. Ini Pak sisa. Sisa. Oke. Ya. Ada yang masih ingat materi kemarin tentang pelaku ekonomi? Sedikit-sedikit ya. Masih ingat siapa saja pelaku ekonomi dan apa itu pelaku ekonomi? Ada yang masih ingat? Silakan dijawab yang masih ingat. Saya. Ya, silakan ini ya. Pelaku ekonomi merupakan pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Ya, benar sekali. Pelaku ekonomi adalah suatu pihak atau seluruh pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Untuk kegiatan ekonomi itu apa saja kegiatan ekonomi? Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Iya, tidak betul sekali Kak. Jawaban dari ini. Kegiatan ekonomi yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Yaitu untuk kegiatan produksi adalah membuat atau menghasilkan barang, untuk distribusi yaitu menyalurkan barang, atau konsumsi yaitu orang yang mengkonsumsi atau membutuhkan barang yang diproduksi oleh produsen. Oke. Untuk hari ini kita tetap melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi, ada yang tahu apa itu rumah tangga konsumsi? Saya. Ya, silakan, Sherly. Rumah tangga konsumsi yaitu sekelompok atau seorang yang melakukan kegiatan konsumsi. Iya, benar sekali. Rumah tangga konsumsi yaitu sekelompok atau seorang yang melakukan kegiatan mengkonsumsi atau membutuhkan barang yang dihasilkan oleh produsen. Ada yang tahu contoh dari rumah tangga konsumsi? Belum tahu. Belum tahu. Oke. Contoh dari rumah tangga konsumsi yaitu seperti di rumah kalian. Di rumah kalian juga termasuk rumah tangga konsumsi, yaitu selalu membutuhkan barang seperti beras, minyak goreng, dan sebagainya untuk memasak. Itu juga termasuk rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi yaitu juga memiliki peranan dalam kegiatan perekonomian atau kegiatan ekonomi. Peran dari rumah tangga konsumsi sendiri itu ada di situ, yaitu satu, menyediakan faktor produksi. Yang kedua, yaitu membeli atau menghasilkan membeli atau membutuhkan barang dari produsen. Yang ketiga yaitu dengan membayar pajak untuk pemerintah. Kita akan bahas satu-satu. Untuk yang pertama yaitu rumah tangga produksi berperan sebagai penyedia faktor produksi. Yaitu rumah tangga produksi, penyedia faktor produksi yaitu antara lain dengan rumah tangga produksi menyediakan sumber daya alam.
sumber daya manusia, sumber daya modal, dan wirausaha. Rumah tangga konsumsi yaitu menyediakan sumber daya alam berupa lahan atau bangunan yang nantinya akan disewa atau dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen nanti akan memberikan imbalan berupa sewa pada rumah tangga konsumsi. Yang kedua yaitu rumah tangga konsumsi menyediakan sumber daya manusia, yaitu sebagai pekerja atau karyawan untuk menghasilkan barang atau membuat barang yang dilakukan oleh rumah tangga produsen. Yang ketiga yaitu sumber daya modal. Rumah tangga konsumsi yaitu setelah mendapatkan sewa dan gaji dari sumber daya manusia dan sumber daya alamnya tadi, rumah tangga produksi itu menabung di lembaga keuangan. Setelah lembaga keuangan itu akan meminjamkan modal kepada rumah tangga produksi untuk menghasilkan barang. Nah, dari sumber daya modal itu rumah tangga konsumsi mendapatkan bunga dari tanaman modal tersebut atau dari tabungan yang mereka tabung di lembaga keuangan. Dan yang keempat yaitu wirausaha atau pedagang atau memiliki usaha. Rumah tangga konsumsi yaitu memiliki usaha untuk mengambil keuntungan. Lalu rumah tangga konsumsi itu setelah mendapatkan sewa, mendapatkan gaji, mendapatkan bunga, dan mendapatkan keuntungan, rumah tangga konsumsi itu akan membeli barang dari rumah tangga produsen. Ada yang tahu apa itu rumah tangga produsen? Belum tahu. Ya. Rumah tangga produsen yaitu sekelompok atau seorang yang menghasilkan barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumsi. Adapun contoh dari rumah tangga produsen yaitu dari pabrik-pabrik atau PT-PT itu atau pedagang juga termasuk rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen di Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN dan juga badan usaha milik swasta atau BUMN. Adapun contoh-contoh BUMN yang ada di Indonesia yaitu seperti PLN. Ada yang tahu apa lagi? Telkom ya. Terus apa lagi? Kereta api. Ya, KAI, Indonesia Jasa, dan yang lain yaitu Pertamina. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma kita akan membahas PT, KAI, Telkom, dan Pertamina. Nah, ini merupakan rumah tangga produksi atau produsen milik negara atau bisa disebut dengan badan usaha milik negara yang menyediakan berbagai kebutuhan untuk masyarakat di Indonesia. Sedangkan selain ada BUMN juga ada BUMS. BUMS. Apa bedanya BUMN dan BUMS? BUMN yaitu badan usaha yang milik negara. Milik negara dalam arti yang mengelola itu adalah dari pemerintah. Jadi keuntungan nanti yang dihasilkan oleh BUMN ini juga akan masuk di pendapatan negara. Dengan BUMS adalah badan usaha milik swasta, yaitu milik swasta yaitu seperti contohnya milik masyarakat Indonesia sendiri atau milik dari luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia. Ada contoh BUMS, ada yang tahu BUMS? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. BUMS itu antara lain PT Jarum, yang kedua PT
Aqua 3 TT XL Axiata. Ini merupakan contoh-contoh pada usaha milik swasta. Nah, bedanya kalau keuntungan BUMS ini keuntungannya masuk ke orang yang mengelola, namun tetap akan ada pajak untuk negara. Jadi semua kegiatan produksi yang menghasilkan barang yang dapat dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat akan dikenakan pajak, yaitu dengan membayar berapa persen dari penjualan tersebut. Nah, adapun peranan dari rumah tangga produsen, ada yang disitu ya, di halaman selanjutnya peranan RTP atau rumah tangga produsen, yaitu sebagai penghasil barang. Yaitu rumah tangga produsen itu menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumsi dengan faktor-faktor produksi atau dengan didukung oleh faktor-faktor dari rumah tangga konsumen tadi. Yang kedua yaitu sebagai pembuat atau pengguna faktor produksi yang dihasilkan oleh rumah tangga konsumen tadi. Yang ketiga sebagai agen pembangunan suatu negara tersebut juga berpengaruh dengan rumah tangga produsen. Jika rumah tangga produsen di Indonesia itu banyak atau menghasilkan barang yang banyak atau yang dapat mempunyai nilai jual tinggi, nah itu nanti pajaknya juga akan tinggi, dan dari pajak tersebut pemerintah akan membangun sarana dan prasarana bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu sebagai penyalur atau distributor rumah tangga produsen yang akan produksi ke rumah tangga konsumen. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai rumah tangga konsumen dan produsen? Belum? Oke. Kalau belum, Bapak lanjutkan ke pemerintah. Pemerintah atau rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah tidak boleh disingkat sama seperti rumah tangga produsen ya. Tidak boleh disingkat RTP. Kalau pemerintah itu biasa dikasih rumah tangga, cukup pemerintah saja. Soalnya nanti kalau sama-sama dikasih rumah tangga, nanti bingung antara rumah tangga produsen dan rumah tangga pemerintah. Oke, rumah tangga pemerintah itu memiliki peranan sebagai pengatur, pengendali, dan pembuat kebijakan perekonomian suatu negara. Sebagai pengatur, yaitu pemerintah berhak mengatur apa saja barang yang diproduksi aman atau tidak, layak atau tidak untuk konsumen. Lainnya itu merupakan peranan dari pemerintah. Sedangkan untuk mengendalikan, yaitu pemerintah harus mengendalikan harga atau menstabilkan harga supaya tidak terlalu turun atau tidak terlalu naik, supaya masyarakatnya atau rakyatnya mampu membeli barang yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai pengendali atau menstabilkan ekonomi, yaitu pemerintah berfungsi atau berhak berperan menstabilkan ekonomi yang ada di negaranya. Yang ketiga yang selanjutnya yaitu pemerintah membuat kebijakan sebagai untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah berhak membuat kebijakan supaya rakyatnya itu semakin sejahtera, semakin banyak dan semakin senang tinggal di negara tersebut. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai semua rumah tangga konsumsi, produsen dan pemerintah? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ingin tanya apa ya, ini Bapak Agus. Kalian menjawab pertanyaan yang sudah Bapak berikan di lembaga kedua tersebut. Ya. Lembaga kedua tersebut, jadi kalian semua jawab. Bapak beri waktu 5 menit. Nanti Bapak akan koreksi bersama di sini ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama,
Silakan dibaca pertanyaannya apa? Sebutkan peranan Sebutkan rumah peranan. tangga konsumsi dalam perekonomian. Ya, sebutkan peranan rumah tangga konsumsi dalam perekonomian. Ada yang ingat dan ada yang ingin maju? Ada yang berani? Ayo. Belum? Belum berani? Ya, kalau berani Bapak akan jawab sendiri. Yaitu peranan rumah tangga konsumsi. Yaitu sebagai satu Oke, tiga saja, yaitu peran rumah tangga konsumsi dalam kegiatan ekonomi, yaitu penyedia barang produksi, mengonsumsi barang yang diproduksi oleh rumah tangga produsen, dan ketiga itu membayar pajak ke pemerintah. Oke, Bapak lupa tadi untuk membahas tentang membayar pajak rumah tangga konsumsi, yaitu harus membayar pajak kepada pemerintah untuk dapat merasakan sarana dan prasarana yang dilakukan pemerintah, yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Adapun pajak yang diberikan oleh lembaga konsumsi antara lain yaitu pajak bangunan, pajak bermotor, dan pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu harus diberikan ke pemerintah. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke. Yang pertanyaan kedua, silakan dibaca Mbak Dara. Berilah dua contoh rumah tangga produsen yang milik negara dan swasta. Oke. Yaitu yang dua contoh untuk BUMN dan BUMS. Oke. Untuk pertanyaan nomor 2 ada yang berani maju? Saya tunjuk atau masih sendiri? Tunjuk saja, Pak. Iya saja. Oke. Silakan, Pak Ain. Maju. Oke. Iya. Mungkin untuk teman-teman yang lain jangan takut untuk maju atau menjawab. Salah nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Nanti salah akan Bapak benarkan, dan pokoknya kalian semua maju saja dulu, sudah berani maju, sudah sip. Oke, kami menunggu Mbak Ain menyelesaikan pertanyaan kedua. Silakan untuk yang lain menjawab atau mencari pertanyaan yang ketiga. Ya, silakan. Oke, siap, terima kasih. Ya, jawabannya contoh dari BUMN yaitu PT KAI sebagai penyedia jasa transportasi. Yang kedua yaitu PT Telkom sebagai penyedia jasa komunikasi. Yang ketiga yaitu PT BRI atau Bank Indonesia itu sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyimpan, menabung barang atau memberikan pinjaman kepada masyarakat. Yang ketiga itu PT Pertamina, itu penghasil bahan bakar. Oke, yang kedua contoh dari BUMS yaitu PT Aksara Kesehatan, itu sama seperti PT Telkom, tapi milik swasta, dan PT Jarum. Dan ini adalah PT untuk pertanyaan yang ketiga, silakan dibaca. Sherly, silakan dibaca. Ya, Sherly. Jelaskan fungsi rumah tangga pemerintah sebagai regulator dalam perekonomian suatu negara. Oke. Dan yang ketiga yaitu fungsi pemerintah sebagai regulator.
Ada yang ingin menjawab? Kalau kalian semua malu mati dari situ aja? Tidak ada, Pak. Nggak ada? Oh. Oke, kalau nggak ada, Bapak akan jelaskan fungsi pemerintah sebagai regulator, yaitu sebagai penstabil atau mengendalikan keuangan atau mengendalikan pajak yang dihasilkan dari RTP dan RTP tadi untuk mensejahterakan masyarakat dan membangun sarana dan prasarana di negara tersebut. Sebagai pemerintah sebagai regulator itu juga sebagai penstabil kegiatan ekonomi, sebagai stabil keuangan negara tersebut. Oke, mungkin sampai sini dulu kita koreksi, bisa dikumpulkan untuk soalnya nanti atau tanggapannya di bawah aja untuk soalnya. Ya, Pak. Saya koreksi nanti yang saya koreksi. Mungkin sebelum kita akhiri sebelum kita akhiri mata pelajaran hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai rumah tangga konsumsi, produsen dan pemerintah? Gak ada? Oke, kalau nggak ada kita akan narik kesimpulan atau memberikan kesimpulan kepada kalian semua mengenai rumah tangga konsumen atau konsumsi, rumah tangga pemerintah dan pemerintah, yaitu ketiga itu adalah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumsi yaitu sebagai pengonsumsi atau sebagai orang atau kelompok yang membutuhkan barang, sedangkan rumah tangga produsen yaitu orang atau kelompok yang memproduksi barang atau meningkatkan nilai barang untuk dijual lagi ke rumah tangga konsumsi. Sedangkan pemerintah itu sebagai pengatur dan mengendali suatu kegiatan ekonomi atau kegiatan ekonomi yang baik di negara maupun di luar negeri. Nah, rumah tangga konsumsi dan produksi itu memiliki hubungan atau memiliki kesinambungan yang tetap muter aja di situ, karena rumah tangga konsumsi itu membutuhkan uang untuk membeli hasil dari rumah tangga produksi itu dengan cara itu tadi, yaitu menyewakan sumber daya alamnya, lahan atau bangunannya, serta dengan bekerja sebagai sumber daya manusianya atau dengan tanaman modalnya atau dengan berwirausaha. Nah, itu sebagai sumber dari penghasilan rumah tangga konsumsi untuk membeli hasil atau membeli produk yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi. Sedangkan rumah tangga produksi itu membutuhkan faktor yang dihasilkan dari rumah tangga konsumsi, yaitu berupa tadi sebagai lahan atau bangunan, sebagai tempat untuk melakukan sarana produksi, dan sumber daya manusia sebagai karyawan atau sebagai yang membantu melaksanakan kegiatan produksi, dan modal atau keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan konsumsi dengan menggunakan modal. Dan yang ketiga adalah wirausaha, jadi untuk membeli apa yang kita lakukan produksi. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Karena waktunya sudah hampir habis. Untuk masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi juga, Bapak akan lanjutkan minggu depan ya, karena tahun sudah mepet ini. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak akan ingatkan lagi kalian semua untuk tetap belajar, untuk jaga kesehatan, dan harus tetap dipelajari apa yang kita sampaikan hari ini. Dan semoga yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat bagi kalian semua dan bagi saya, dan menjadikan sebagai ilmu pengetahuan yang berguna bagi semuanya. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan sedikit kata-kata
motivasi atau kata-kata mutiara dari kalian semua. Kata-kata mutiaranya gini, orang melakukan kesalahan itu wajar, tapi orang yang belajar dari kesalahan dan melakukan hal lagi itu luar biasa. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Bila ada yang lebihnya, Bapak mohon maaf. Saya akhiri, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.